kerajaan surga. Shalom sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Di akhir pekan, apa yang sedang engkau pikirkan? Adakah pikiran-pikiran yang menimbulkan kekhawatiran, kegelisahan dalam hatimu? Saudara, buang semua itu dan mari kita bersatu teduh. Kita membaca, merenungkan firman Tuhan, sebab firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Dan sebelum kita mengisi akhir pekan dengan kegiatan-kegiatan tentunya, saudara, mari kita datang dalam hadirat Tuhan, kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang telah membawa kami di akhir pekan ini, dan ada kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan. Namun sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami juga mohon Tuhan menyertai dan melindungi kami di saat kami beraktivitas hari ini. Amin. Dan Tuhan mengurapi kami saat kami baca dan renungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Bilangan pasal 13, saudara bisa baca itu dari ayat 1 sampai 32, tetapi ini 33, tetapi ini terlalu panjang. Maka kita lihat saja satu ayat di ayat 31. Bilangan pasal 13 ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Saudara, perhatikan kalimat ini. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Saudara, kita tahu kisah ini. Sebelum menduduki tanah perjanjian, Tuhan memerintahkan Musa mengirimkan beberapa orang untuk menyelidiki tanah tersebut. Di ayat 2 di Bilangan pasal 13, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Nah saudara, jadi Tuhan menyuruh beberapa orang untuk mengintai, dan kita tahu yang dipilih adalah 12 orang ya, yang mewakili suku yang ada di Israel. Saudara ya, dikatakan semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Akhirnya Musa pun menyuruh orang-orang sesuai dengan perintah Tuhan, 12 orang itu, dan orang-orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Jumlah mereka 12 ya saudara ya. Dan saudara, di dalam Bilangan pasal 13 ayat 25, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Masing-masing dari mereka memberikan laporan hasil investigasi selama 40 hari tersebut. Inilah laporan mereka. 10 orang memberikan laporan yang membuat banyak orang merinding mendengarnya. Apa yang mereka sampaikan membuat orang merinding. Merinding apa ini? Merinding ketakutan. Bahwa apa yang disampaikan mereka itu benar-benar membuat ciut nyali mereka dan mematahkan semangat dan menciptakan ketakutan yang luar biasa. Di Bilangan pasal 13 ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Nah, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka berkata demikian?
Inilah alasannya saudara, di Bilangan 13 ayat 32 dan 33. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, inilah isi berita itu, laporan itu yang membuat mereka ciut nyali, merinding, ketakutan yang luar biasa. Mereka mengatakan bahwa negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Oh, jadi mereka itu, orang Manado bilang, pemakan orang. Jadi pemakan manusia. Waduh, siapa yang nggak takut saudara ya? Aduh, kalau pemakan manusia ini apa ya? Termasuk Karnival. apa ya? Karnibal ya. Dan dikatakan semua orang yang kami lihat di sana ya Raksasa. adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Haleluya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Waduh, tinggi besar ya, raksasa. Iya. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi pengintai, 10 orang pengintai ini melihat mereka raksasa, ya kan? Dan karena itu mereka melihat diri mereka sebagai belalang. Dan mereka juga pertegas meyakinkan pendengarnya bahwa orang-orang di sana juga melihat kami itu seperti belalang. Haleluya. Ya kan? Jadi saudara lihat bahwa 10 orang begitu membesar-besarkan masalah dan kesulitan yang sedang dihadapi, sehingga fokus mereka hanya tertuju kepada ketidakberdayaan, ketidakmampuan, dan keterbatasan, juga kemustahilan. Mereka tidak mampu melihat sedikit pun kesempatan di balik kesukaran. Bagi mereka, kesukaran adalah bencana dan akhir dari segalanya. Hal ini berdampak buruk bagi orang-orang yang mendengarnya. Sebagian besar umat Israel turut terintimidasi oleh perkataan-perkataan negatif yang keluar dari mulut 10 orang pengintai itu. Padahal kalau kita lihat Amsal pasal 24 ayat 10, dikatakan jika engkau tawar hati pada masa kesukaran, kecillah kekuatanmu. Saudara, kita harus menyadari bahwa selama kaki kita masih menginjak bumi, masalah dan kesukaran selalu ada di mana saja dan kapan saja. Sebab di Ayub pasal 7 ayat 1 mengatakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Jadi selama kita berada di planet bumi, menginjak planet bumi ini, masalah, kesukaran selalu ada di mana saja dan kapan saja. Dia datang sewaktu-waktu, tiba-tiba. Itu bisa menimpa siapa saja tanpa memandang bulu. Nah, pertanyaannya adalah, akankah kita terus larut dalam masalah dan kesukaran yang ada? Saudara, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tawar hati hanya akan membuat semangat hidup kita padam dan iman menjadi lemah. Mata rohani pun menjadi buta, sehingga kita tidak mampu melihat kebesaran kuasa Tuhan. Tuhan menjadi tampak kecil, sedangkan persoalan kian menjadi besar. Inilah yang terjadi pada bangsa Israel ketika mendengar laporan negatif dari 10 orang pengintai.
saudara, di Bilangan pasal 14, kalau kita baca pada ayat 1 sampai dengan 14, apa yang terjadi di sana? Ya. Kita baca di Bilangan pasalnya yang ke-14 ayat 1, 2, 3, dan 4. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, kiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Nah, saudara yang kekasih, di Bilangan pasal 14 ayat 1, 2, dan 3 serta ayat 4 ini, di sana dikatakan bahwa bangsa Israel menangis dengan suara nyaring, menyesali diri, menyalahkan pemimpin, bahkan menyalahkan Tuhan, dan meminta untuk kembali ke Mesir. Namun saudara, Kaleb dan Yosua tampil sebagai pribadi yang berbeda. Keduanya memiliki roh yang berbeda, di mana mereka mampu melihat kesempatan di balik kesukaran yang ada, meskipun secara kasat mata mustahil bisa mengalahkan musuh, karena penduduk Kanaan memiliki perawakan tinggi-tinggi seperti raksasa. Tetapi Kaleb dan Yosua tidak terbawa arus. Keduanya tetap menguatkan hati dan tidak memusatkan perhatian pada masalah dan kesukaran. Tapi mereka berdua mengarahkan mata rohaninya kepada Tuhan yang hidup, yang memiliki rencana yang indah bagi kehidupan mereka. Visi inilah yang membuat keduanya mampu menguasai keadaan dan bersikap tenang. Mereka sangat percaya bahwa rencana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, bukan untuk mati di padang gurun, tetapi mewarisi tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dalam kesukaran, dengar baik, selalu ada kesempatan yang terbuka ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan dan kemampuan manusia. Karena kuasa Tuhan sangat tidak terbatas, sementara kekuatan manusia sangatlah terbatas. Firman Tuhan di Yeremia pasal 32 ayat 27, di sana dikatakan, "Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku?" Saudara, sebagai orang beriman, tidak ada jalan buntu bagi kita. Selalu ada jalan terbuka. Amin. Sebab Tuhan Yesus bukan hanya sanggup membuka jalan, tetapi membuat jalan yang baru. Amin. Maka di setiap kesukaran selalu ada kesempatan. Amin. Ini Amin. prinsip orang beriman. Kalau orang tidak beriman, masalah adalah kehancuran. Tetapi bagi orang beriman, masalah adalah kesempatan untuk meraih kesuksesan dan kemenangan. Amin. Selamat berakhir pekan. Salam sehat dari kami. Jaga kesehatan. Damai sejahtera Tuhan memerintah atas kehidupanmu. Ya. Dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi,
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di akhir pekan hamba berdoa untuk mereka yang sedang mengisi akhir pekan dengan berbagai kegiatan, melakukan perjalanan, beraktivitas di tempat tertentu yang mereka sudah tetapkan. Kiranya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas mereka. Amin. Mereka semua terhindar dari segala yang jahat, Amin. rancangan orang-orang jahat, kuasa-kuasa gelap, bahkan sakit penyakit. Amin. Terhindar dari semuanya itu. Orang-orang beriman terpelihara dan ada kemenangan. Haleluya. Kalaupun mereka sedang berhadapan dengan kesukaran, itu adalah sebuah kesempatan untuk meraih kemenangan. Berkati seluruh sahabat Galilea, subscriber Galilea Network, siapapun yang mengikuti tayangan sahabat Galilea di akhir pekan ini, Tuhan berkati semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Mono Arfa dalam program ziarah ke Holy Land yang akan direncanakan pada tanggal 17 Oktober hingga 27, jadi ada 11 hari perjalanan yang sangat memberkati Bapak Ibu. Nah saudara, tema yang selalu saya sampaikan untuk berziarah ke sana adalah menggali akar kekristenan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 122, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara, perjalanan kita diawali dari Jakarta. Nah saudara, tentu kita mulai dengan Mesir ya. Di Mesir, saudara, ada banyak tempat yang cukup menarik untuk kita datangi. Selanjutnya kita akan meninggalkan Mesir dalam perjalanan menuju Israel. Kita akan melewati padang gurun Sin atau padang gurun Sinai, di mana setelah menyeberangi Laut Tebrau, pada waktu itu Musa dengan tongkatnya membelah air laut dan bangsa Israel berjalan di tengahnya. Nah tentu kita akan bermalam di Sharm el-Sheikh dan menikmati keindahan pantai sekaligus menjelajahi padang gurun, padang pasir yang mungkin menjadi hal yang langka di Indonesia, saudara ya. Dan selanjutnya kita akan ke perbatasan dan memasuki Israel. Nah ketika kita memasuki perbatasan, dan perbatasan itu namanya Taba, perbatasan Mesir Israel. Kita akan melewati Eliat atau Laut Merah, daerah yang akan kita lewati ketika masuk Israel melalui perbatasan Taba, Mesir Israel. Nah selanjutnya saudara, kita akan menuju Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Kita juga akan melihat gereja kelahiran Yesus, lebih dikenal dengan nama Nativity Church. Salah satu gereja terbesar di Bethlehem yang adalah wilayah Palestina, saudara. Kita juga akan ke Nazaret. Nazaret, kota di mana Allah melalui malaikat Gabriel membawa kabar kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Selanjutnya, kita akan mengunjungi wilayah Yerusalem. Nah, Yerusalem, saudara, adalah kota terbesar dan utama di Israel dan menjadi ibu kota Israel. Kota yang berdiri di tengah-tengah lembah Yudea, bergelar sebagai ratu dari kota-kota dunia selama 30 abad. Terletak di ketinggian 800 meter dari permukaan laut, menjadi tempat yang dipilih Tuhan sebagai benteng monoteisme. Bagi umat Kristen, disinilah Tuhan Yesus datang dieluk-elukan,
tetapi kemudian disalibkan, mati dan bangkit serta naik ke surga. Ada ruang perjamuan kudus terakhir juga akan kita kunjungi. Terletak di Bukit Zion, adalah tempat Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, terkenal dengan nama Last Supper Room. Kalau sudah baca di Markus pasal 14. Di ruang ini juga Tuhan Yesus menampakkan dirinya 2 kali kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya dan kemudian menurunkan Roh Kudus. Tentu kita akan datang ke tempat yang sangat kudus bagi bangsa Yahudi, yaitu tembok ratapan. Kita juga akan pergi ke kapel kenaikan terletak di atas Bukit Zaitun. Di dalam kapel terdapat pijakan dengan cetakan kaki yang diyakini adalah pijakan kaki Tuhan Yesus ketika naik ke surga. Kemudian kita juga akan pergi ke Bukit Zaitun. Terletak di kawasan timur kota Yerusalem, melewati lembah Kidron dengan ketinggian puncak 300 kaki di atas Yerusalem. Nah, Bukit Zaitun dimuliakan oleh kaum Yahudi dan Kristen. Disinilah Kristus terangkat ke surga, menangisi kehancuran kota Yerusalem dan mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Mari kita datang ke Yerusalem untuk melihat kota suci yang luar biasa, kota sangat bersejarah, kota yang disucikan oleh 3 agama, Islam, Yahudi, dan Kristen. Dan kiranya saudara bisa bersama saya pada 17 sampai 27 Oktober 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Elahem Besem Hamasiyah. Bapak Ibu, saya bersama Mr. Jamal, guide lokal selama kami berada di Israel. Mr. Jamal adalah seorang Arab Muslim. Dia tinggal di Yerusalem, dia punya kartu tanda penduduk Israel, tetapi dia memiliki paspor Yordania. Nah, saat ini saya sedang berada di kawasan tersuci umat Yahudi, di tembok ratapan. Lihat di sana, dan ada yang mereka lagi berdoa. Bapak Ibu yang berkerinduan datang ke tempat ini, daftarkan dirimu bersama saya, bersama Marian Tour and Travel. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada